Selamat datang di program baru unit Minomartani YSBS, yaitu Zikes. Cerdas, edukatif, Rasional, informatif, dan asik-asik. Yes. Seru banget nih, kita baru awal udah sangat excited. Oh iya dong, karena kita jelas. akan membawakan podcast yang dibawakan anak muda, makanya tadi disebut apa? Zilenial Podcast. Zikes ini adalah podcast yang diproduksi oleh unit Minomartani YSBS. Oke, kedepannya kita akan ngobrol dan sharing-sharing, betul? Betul. Tapi ada pepatah nih, katanya tak kenal Maka tak sayang. Oleh itu, kita akan kenalan dulu nih sebelum nanti kita membahas materi lebih jauh. Kita akan kenalan dari kakak dulu. Oke, halo Sobat Mino, kenalin aku Rifa, ini selaku PIC Livelihood. Oke, halo Sobat Mino, perkenalkan nama saya Ibam. Di Minomartani ditugaskan sebagai PIC School Based Disaster Risk Reduction atau pengurangan resiko bencana berbasis sekolah. Dan Oke, halo Sobat Mino semuanya, perkenalkan saya Fitrani. Di unit Minomartani ini saya sebagai PIC Learning Responsive Parenting. oke, seru banget nih. Jadi saya, Ibam, Kak Rifa, dan juga Kak Fitra selama beberapa waktu ke depan akan sharing-sharing nih terkait dengan Minomartani. Karena ini adalah program baru, jadi kita akan membawakan materi tentang perkenalan Minomartani. Oke, mungkin Kak Rifa, tadi kan kita sering nih membahas tentang Minomartani. Apa sih Minomartani, Kak? Oke, jadi Minomartani itu adalah lembaga kesejahteraan sosial, gitu. Bergeraknya di bidang perlindungan anak, gitu. Kita ini bernaung nih di yayasan, namanya Yayasan Sosial Bina Sejahtera. Di mana yayasan tersebut itu berkantor di Cilacap, tepatnya di kantor AMN. Jadi YSBS itu punya unit-unit nih, gitu. Ada di bidang infrastruktur, pendidikan, dan salah satunya kita nih unit Minomartani di bidang pemenuhan dan perlindungan anak. Jadi Minomartani sudah berdiri sejak 43 tahun yang lalu, fokusnya pada isu pengembangan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak. Gitu ya, Kak Rifa? Iya. Minomartani kalau di Banyumas kantornya di mana, Kak? Di Sokaraja Kulon, tepatnya. Sokaraja Kulon. Jalan Dolok Indah. Gitu. Jalan Dolok Indah. Itu adalah kantornya dari Minomartani. Kalau mitra-mitra atau pilar-pilar unit-unit dari SBS yang lain ada di Cilacap. Khusus Minomartani ada di Sokaraja atau di Banyumas ini. Terima kasih Kak Rifa sudah menjelaskan terkait dengan Minomartani. Tentunya Minomartani tidak dapat berjalan sendiri. Betul. Pasti akan ada partnership atau ada mekanisme pendanaan untuk melakukan program-program. Nah, siapa nih Kak Fitra, partner atau pendana dari Minomartani? Oke, jadi yang tadi disebutin oleh Mas Ibam ya, jadi unit Minomartani ini tidak bisa berjalan sendiri. Unit Minomartani ini punya sponsor utama, di mana sponsor utamanya berasal dari Child Fund Internasional yang ada di Indonesia gitu. Jadi Child Fund Internasional di Indonesia ini adalah organisasi yang berfokus pada program pengembangan anak di Indonesia, di mana ada 15 mitra yang bekerja sama di Indonesia. Salah satunya itu Minomartani, seperti itu Mas Ibam. Selain itu juga unit Minomartani ini juga membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga CSR ya, lembaga-lembaga CSR atau perusahaan gitu. Salah satunya itu yang sudah bekerja sama ada Pertamina. Gitu Mas Ibam. Oke. Kalau Pertamina bentuknya yang sudah pernah dikerjasamakan dengan Minomartani apakah Fitra? Oh, kalau itu pengadaan perpustakaan di desa binaan Minomartani Mas Ibam. Oke, perpustakaan. Jadi emang tetap objeknya adalah anak-anak ya. Betul, betul sekali. Jadi seru banget nih. Tadi udah dijelaskan Minomartani itu fokusnya dalam isu pemenuhan dan perlindungan anak. Dan juga mendapatkan dukungan, baik itu secara material maupun non material dari yang namanya Child Fund Internasional. Jadi Child Fund dan juga Minomartani ini memiliki tujuan visi misi yang sama untuk melindungi, memenuhi dan mensejahterakan semua anak yang ada di
Indonesia. betul Jadi sekali. kita beri plus nih buat Mino Martani dan juga Selvan. Sungguh luar biasa. Dan kami bertiga ini adalah orang yang memang ditugaskan oleh Mino Martani untuk mengimplementasikan program-program yang sudah dibentuk oleh Selvan dan juga Mino Martani. Betul. Nah, kita akan bahas nih terkait dengan program-program apa yang nanti sudah yang akan dilaksanakan atau sudah direncanakan atau bahkan apa yang akan di-planning ke depannya dalam Mino Martani, dalam kerjasama Mino Martani dengan Selvan. Kita akan ngobrol dulu dengan Kak Rifa nih. Kak Rifa sebagai PIC Livelihood. Nah, Livelihood itu apa sih Kak Rifa dan program-programnya apa saja? Silakan Kak. Jadi program Livelihood pada intinya ini menyasar ke generasi muda gitu. Generasi muda Iya, Gen kita Z juga lah ya. iya. Jadi programnya itu ke program soft skill Mas Ibam, Mbak Fitra gitu. Kita punya program modul soft skill gitu. Dengan sasarannya itu adalah SMK di Kabupaten Banyumas kayak gitu, baik swasta ataupun negeri. Nah, programnya apa itu terkait pengimplementasian modul soft skill ke dalam kurikulum sekolah gitu. Karena zaman sekarang namanya soft skill penting ya. Gitu. Iya, betul. Nggak cuma hard skill gitu loh ya. Soft skill itu penting kayak melatih kepemimpinan mungkin, terus etika, itu problem solving dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita memilih untuk mengambil tentang soft skill-nya ini gitu, melatih keterampilan generasi mudanya untuk bisa soft skill-nya meningkat, cakap kayak gitu. Seru banget. Jadi Kak Rifa ini fokus kepada peningkatan soft skill anak muda. Kenapa sih kita harus fokus terhadap peningkatan keterampilan hidup? Karena anak-anak sekarang, Gen Z sekarang itu beda dengan zaman dulu ya. Kalau misalnya zaman dulu itu mau melakukan apapun sulit, banyak keterbatasan dan lain-lain. Nah, di era kita yang saat ini dengan kemudahan akses digital, kemudahan kita untuk mengakses apapun, itu dimanfaatkan agar bisa melatih kemampuan diri kita. Kayak tadi, kenapa kita perlu belajar leadership, kenapa kita perlu belajar manajemen, karena itu sekarang dibutuhkan dimanapun kalian akan bekerja. Itu nanti akan disiapkan oleh programnya Kak Rifa. Ya, betul. Bentuk pelatihannya gimana Kak Rifa? Anak-anak nanti akan dilatih apa gitu biar mereka bisa lebih cakap di dunia kerja? Ya, jadi nanti kita yang melatih itu gurunya. Gurunya. Melatih gurunya sebagai fasilitator. Jadi nanti gurunya yang menyampaikan ke anak-anak seperti itu. Jadi bukan kita melatih anak-anaknya. Oke, berarti gurunya kita latih agar gurunya juga cakap, biar mereka bisa memberikan edukasi kepada siswanya. Karena kalau kita mungkin ngasih materi ini ke siswa kan akan terus berganti, nanti akan lulus dan lainnya. Sedangkan kalau Mino Martani ini bekerja, ada yang namanya kontrak kerja, begitu ya. Tidak selamanya akan mendampingi, begitu. Kita akan mendampingi di awal, memberikan insight agar bisa sustain. Lah biar lebih sustain atau berkelanjutan, kita memberikan pelatihan kepada guru. Kalau guru kan mungkin akan tetap ada di sekolah tersebut ya Kak Rifa. Dan yang pasti dimasukkan ke kurikulum Mas Ibam. Itu lebih pas lagi. Lebih pas biar lagi. Terintegrasi dan berkelanjutan ya. Betul sekali. Ngeri banget nih. Terus ada program lain nih Mas Ibam tentang ATS. Gitu. Apa itu ATS? Anak sekolah yang fokusnya ini ke Desa Cindaga di Kebasen, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Jadi kita ini akan fokusnya ke ATS gimana sih supaya mereka itu supaya berdaya kayak gitu. Kan mungkin anak tidak sekolah punya faktor-faktor ya banyak yang menyebabkan dia itu nggak sekolah. Kenapa sih? Mungkin ekonomi, mungkin dari faktor dalam diri internal atau yang lain kita nggak tahu. Nah kita mencoba mendalami hal itu di Desa Cindaga seperti apa sih gitu. Dan nanti kita juga akan mengupayakan pemberdayaan sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, kita arahkan gitu. Ketika mereka ingin bekerja, maka kita arahkan ke lembaga mungkin ke penyedia kerja atau pelatihan-pelatihan gitu ya. Ketika memang mereka ingin kembali bersekolah, mungkin kita akan mengupayakan dengan kejar paket seperti itu. Seru banget nih, berarti Mino Martani tidak hanya fokus kepada mereka yang sudah terfasilitasi hak-haknya, yang sudah terpenuhi secara hak pendidikannya, tapi Mino Martani juga fokus kepada anak-anak yang tanda kutip belum terfasilitasi hak pendidikannya, seperti mereka yang anak tidak sekolah. Sehingga kita akan membuat mereka terampil juga, tidak hanya mereka yang
sudah di SMK tadi ya Kak. Iya, betul. Tapi kita buat mereka yang tidak sekolah itu, kita fasilitasi keterampilannya. Misalnya, dia pengen cepat kerja nih, kita fasilitasi kejar paketnya dulu. Tapi setelah dia dapat kejar paket, dia sudah punya bekal keterampilan melalui pelatihan yang nanti difasilitasi Minomartani dengan penyedia kerja atau penyedia pelatihan tersebut ya Kak Rifa. Karena zaman sekarang, atau Kak Rifa sudah pernah ini belum, misalnya pemetaan nih, kira-kira kenapa sih anak di Desa Cindaga itu putus sekolah? Gitu. Motivasinya apa gitu? Faktornya. Jadi kemarin sempat asesmen nih, Ya. Kak Ibam, Kak Fitra juga ya. Lebih besar itu faktor yang mendorong mereka putus sekolah itu karena dari dirinya sendiri, kurangnya motivasi kayak gitu. Itu yang menyebabkan mereka untuk udahlah cukup stop tidak sekolah gitu. Untuk faktor ekonomi dan lain-lain itu justru nggak ada sih Mas Ibam, Fitra gitu. Karena kalau kita lihat paradigma orang dulu, biasanya kalau tidak sekolah pasti karena faktor ekonomi iya, orang betul. tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan. Bahkan dulu orang tua tidak mampu menyekolahkan, ketika anaknya mau, pasti dia akan berusaha untuk mencari struggle sendiri gitu lah, nyari beasiswa atau bahkan merantau. Kita sering dapat cerita tentang itu betul. ya. Atau bekerja juga. Atau bekerja nyambi ya, kerja nyambi sekolah. Tapi sekarang kan dunianya baru, zamannya baru. Bahkan kebalik, kadang orang tuanya mampu, tapi anaknya yang tidak mau. Betul. Jadi sekarang motivasi utama kebanyakan anak-anak tidak sekolah atau anak-anak putus sekolah itu karena dirinya sendiri memang tidak mau gitu. Padahal orang tuanya sudah memfasilitasi misalnya. Ini yang nanti harus dirubah mindsetnya oleh Kak Rifa melalui program-program yang nanti akan dicanangkan di Desa Cindaga. Gitu. Dan mungkin ini juga luas untuk seluruh anak-anak di Kabupaten Banyumas agar mereka itu termotivasi jangan sampai putus sekolah gitu. Seru banget nih program-programnya Kak Rifa di Desa Cindaga dan juga livelihood di SMK Kabupaten Banyumas. Jadi Kak Rifa ini fokusnya di Kabupaten Banyumas ya. Atau mungkin boleh Kak Rifa disampaikan, Minomartani ini bekerjanya di mana sih? Hanya Kabupaten Banyumas atau ada yang lain? Jadi Minomartani itu punya 2 kabupaten wilayah ya. Dampingan, betul. Ada di Kabupaten Banyumas sama Cilacap. Gitu. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri itu baru Desa Cindaga gitu. Oke. Kalau yang basisnya desa ya? Iya, basisnya desa. Tapi kalau untuk di Cilacap ini ada Ujung Alang, ada Ujung Gagak, Cidasari, Panikel, Klaces, seperti itu. Oke, banyak ya. Kalau Kak Rifa basisnya kalau desa itu Desa Cindaga, kalau yang berbasis sekolah itu ada di SMK Sebanyumas itu ya. Oke. Nah, tapi sebelum desa-desa itu juga kita pernah mendampingi desa-desa lain Mas Ibam. Yang kemarin mungkin sempat pass out, ada desa. Pass out itu artinya sudah lepas dampingan. Ya, karena kita itu mendampingi itu maksimal 25 tahun kayak gitu. Nah, kemarin itu sempat pass out di Desa Kalitidang dan Wiradadi. Seperti itu. Itu di Banyumas. Oke. Kalau kembali ke programnya Kak Rifa, kalau desa itu kan pass out-nya setelah 25 tahun. Betul. Dengan harapannya ketika Minomartani mendampingi desa tersebut, mereka bisa terbentuk, mereka bisa mandiri, sehingga ketika kita tinggal, mereka bisa berjalan dengan programnya sendiri. Kalau mandiri ya. Kalau SMK, Kak Rifa itu berapa tahun nanti proses pendampingannya? Untuk rencana kerjasamanya itu akan berjalan 2 tahun, seperti itu. Makanya kan dimasukkan kurikulum nih, ketika memang kontrak kerjasama kita dengan sekolah sudah selesai, harapannya sekolah akan terus berlanjut menerapkan program modul sosial itu karena sudah dimasukkan ke kurikulum. Oke, seru banget ya. Berarti karena kita basicnya agar program ini tetap sustain, berkelanjutan. Jangan hanya karena memang kita sedang ada proses pendampingan, terus setelah kita pergi udah selesai programnya, jangan sampai ya. Karena kita menggunakan asas keberlanjutan dan asas keberdampakan. Jangan sampai tidak berlanjut dan tidak berdampak. Terima kasih Kak Rifa, seru banget. Tadi bicara tentang program livelihood. Sekarang kita beralih kepada Kak Fitra. Kak Fitra ini PIC Learning. Oke, boleh jelaskan nggak ke Sobat Mino? PIC Learning itu apa dan programnya Kak Fitra itu apa saja? Silakan. Oke, ya. Jadi kan di Minomartani ini kan saya sebagai PIC Learning Responsive Parenting ya, Mas Ibam ya. Dan untuk learning itu sendiri itu ada 3 nih, Mas Ibam.
Yang pertama itu Subnya ada, ya? iya ada 3 sub, betul. Yang pertama itu ada responsive parenting yang saya pegang. Itu untuk orang tua atau pengasuh ya, yang memiliki anak usia 0 sampai 5 tahun, kayak gitu. Nah, terus untuk learning yang kedua itu ada positive parenting. Itu untuk orang tua atau pengasuh anak usia 6 sampai 14 tahun. Dan yang ketiga ini ada PKHLK. Itu peningkatan kecakapan hidup dan literasi keuangan. Itu sasarannya itu anak usia 8 sampai 14 tahun gitu Mas Ibam. Nah, mungkin sekarang aku mau sharing dulu ya tentang Boleh. program aku ya yang di Respar. Respar. Iya. Usia Orang tua Orang yang tua. punya anak usia 0 sampai 5 tahun, Oke. kayak gitu. Jadi di responsive parenting ini tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan juga keterampilan orang tua atau pengasuh gimana sih cara mendidik anak yang sesuai dengan usia tahapan perkembangannya. Dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, seperti itu Mas Ibam. Nah, di learning responsive parenting ini ada modulnya juga. Ada modul yang bisa diterapkan oleh orang tua tentang bagaimana cara mengasuh anak dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk yang Respar ini sendiri, itu desa dampingannya itu ada di Kabupaten Banyumas dan juga Cilacap, ada 2 kabupaten. Kalau di Kabupaten Banyumas itu di Cindaga, ini baru masuk Sama ya kayak programnya, Kak Arifa betul. Masih baru masuk gitu. Masih baru rekrutmen fasilitator gitu. Oke. Terus yang kedua, ini di Kabupaten Cilacap, di mana itu programnya sudah berlangsung ya. Itu ada di Desa Ujung Gagak, Desa Ujung Alang, dan juga Desa Klacas, kayak gitu. Itu yang Respar. Banyak ya. Iya, banyak. Ya. Iya, ada 4 berarti ya. Oh, Di iya, Cilacap 4. dan Banyumas itu 4 desa dampingan. Nah, kalau Pospar itu sendiri, itu kan tadi orang tua atau pengasuh anak usia 6 sampai 14 tahun ya. Di Pospar juga ada modulnya nih, Mas Ibam, ada banyak macam modulnya gitu. Nah, di Pospar ini ada 2 desa dampingan di Kabupaten Cilacap, yaitu Desa Panikel dan juga Desa Sidasari. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu PKHLK, peningkatan kecakapan hidup dan literasi keuangan. Itu menyasar ke anak. Nah, ini fokusnya baru ke anak usia 8 sampai 14 tahun. Jadi di PKHLK ini nanti anak akan diajarin ya atau dilatih gitu ya, untuk bisa meningkatkan kecakapan hidupnya dan juga untuk literasi keuangannya, kayak gitu, gimana cara mengatur keuangan dan sebagainya gitu. Seru banget nih. Jadi di program learning itu ada 2 kegiatan, Respar dan Pospar. Ini fokusnya kepada orang tua. Kenapa sih orang tua? Karena dulu tuh kita sering dengar ya, kalau anak adalah peniru yang handal. Betul. Anak akan menirukan siapa kalau di rumah? Orang tuanya, iya, orang tua. Buat jatuh Tidak jauh. dari Oh iya, betul. Makanya tugasnya Kak Fitra sekarang itu sedang ke pohonnya. Iya, ke pohonnya ya. Ya, 0 sampai 5 tahun. Jadi bagaimana orang tuanya itu dilatih sebagai tutor yang baik, sebagai orang tua yang mengasuhnya dengan cara positif. Jangan apa-apa menggunakan kekerasan atau perlakuan salah ya. Ya, salah sedikit dia bakal dijewer, itu kan nggak boleh kan ya? Iya, nggak boleh. Ada cara yang lebih efektif. Betul. Itu yang akan diajarkan oleh Kak Fitra di modul ini ya. Kalau PKHLK baru sasarannya ke anak, fokusnya ke anak, iya. Nah, tadi ngomongin soal modul, penasaran Kak Fitra, modulnya bisa dijelasin dikit nggak sih? Jadi kan ngomongin modul-modul itu gimana sih isinya mungkin? Oke, mungkin saya jelasin ya responsive parenting ya. Boleh. Jadi kalau di Respar itu ada 3 modul ya. Yang pertama itu ada pengantar, di mana pengantar ini menjelaskan tentang fasilitator, gimana caranya memfasilitasi kelas dan lain sebagainya, kayak gitu. Di sana udah ada step-stepnya gitu. Kemudian untuk modul yang kedua ini berisi tentang pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan responsif, kayak gitu. Itu ada 26 sesi yang dibahas. Iya, betul. Mencakup banyak hal ya, ada tentang gizi, kemudian ada tentang kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak, bahkan kesehatan dan juga kebersihan ya, kesehatan ibu, anak, dan lain sebagainya. Itu ada lengkap, ada 26 sesi sih, kayak gitu. Terus untuk yang modul ketiga itu berisi bank kegiatan stimulasi. Itu gimana caranya ya orang tua bisa memberikan apa ya, kayak permainan yang edukatif ke anak gitu. Jadi untuk merangsang stimulusnya agar berjalan maksimal gitu. Betul. Berarti modul 1 itu Kak Fitra akan lebih banyak mencari dan melatih fasilitatornya dulu ya. Baru modul kedua nanti
implementasi kepada orang tuanya Betul, melalui 26 sesi. sesi. Tuh, bayangkan, semoga yang menonton video kami ini ada calon-calon orang tua ya. Itu kira-kira bisa diakses juga nggak modulnya di umum gitu? Kalau di umum mungkin belum bisa ya Mas Ibam, karena kan ini modulnya khusus untuk orang tua yang ada di desa dampingan seperti itu. Karena kan modulnya kan harus ada pelatihan dan sebagainya, takutnya nanti ada salah penyampaian atau bagaimana seperti itu. Tapi walaupun modul itu nanti hanya disampaikan di dalam desa dampingan, di dalam podcast berikutnya kita akan tetap membahas nih. Oh iya, betul. Jangan ketinggalan, selalu mantengin YouTube-nya atau media sosialnya Mino Martani nih. Betul. Jadi nanti para pemirsa Sobat Mino yang ada di luar sana atau dimanapun berada bisa mengetahui, belajar juga nih spill-spillnya. Iya, betul gitu. sekali. Lebih tadi udah 26 sesi. Setidaknya nanti dalam materi-materi podcast berikutnya kita akan spill nih bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, ya, bagaimana betul. cara mendidik anak yang positif. Iya, seru banget nih kalau Kak Fitra. Berarti Kak Fitra ini lebih banyak urusannya sama orang tua. Betul sekali. Sudah ada kegiatan apa yang dilakukan oleh Kak Fitra? Kalau untuk kegiatan baru ini ya, yang sosialisasi untuk desa baru yang di Cindaga gitu. Kemudian kalau untuk dalam waktu dekat ini akan ada kapasitasi untuk fasilitator, melanjutkan pertemuan selanjutnya gitu. Ya, karena kita juga baru ya, anak baru, programnya juga baru dicanangkan, sehingga kalau Kak Rifa juga baru masuk ke SMK, akan sounding, Mbak Fitra juga sedang mulai mencari fasilitator untuk menemani Mbak Fitra dalam kegiatan ke depannya. Di Desa Cindaga. Ya, sehingga ini baru permulaan, begitu. Oke. Sekarang giliran saya nih. Oh iya. Tanya balik. Oke, ya Mas Ibam nih. Mas Ibam tadi katanya selaku PIC SBDRR. Kalau disingkat itu. Iya. Pelafalannya Sebeder. Oke. Terima kasih Kak Rifa dan Kak Fitra. Tadi saya bertanya, sekarang giliran ditanya. Jadi saya Ibam diamanahkan, ditugaskan oleh Mino Martani sebagai PIC SBDRR. Sebeder. Kepanjangannya itu bahasa Inggris. Apa itu? School Based Disaster Risk Reduction. Oke, tapi kita pakai bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Indonesia itu pengurangan resiko bencana berbasis sekolah. Gitu. Kenapa sekolah? Karena program yang saya laksanakan atau lakukan ini di sekolah. Pilotingnya kepada 3 SMP di wilayah Kampung Laut. Ada SMP Negeri 1 Atap di Desa Panikel, SMP Negeri 1 Kampung Laut di Desa Ujung Gagak, dan SMP Negeri 2 Kampung Laut di Desa Ujung Alang. Jadi saya melakukan program terkait dengan pengurangan resiko bencana. Mungkin banyak nih yang awam terkait dengan, mereka mungkin tahu bencana ya, tapi banyak yang nggak tahu bagaimana sih cara mengurangi bencana itu, atau bagaimana cara istilahnya aware terhadap bencana agar kita itu meminimalisir dampak yang terjadi. Gitu Kak Rifa. Berarti kan fokus daerahnya Cilacap nih Mas. Cilacap. Itu kenapa memilih Cilacap nih? Nah, pertama tentu karena Mino Martani ini fokus di 2 kabupaten, Banyumas dan Cilacap. Betul. Setelah dari proses dampingan ini, Mino Martani melihat dari 2 daerah yang riskan atau masuk dalam wilayah resiko bencana yang tinggi adalah Cilacap. Wabil khusus Kecamatan Kampung Laut. Karena kalau kita sama-sama tahu nih, wilayah Kecamatan Kampung Laut itu kan berada di pesisir pantai, dekat laut lepas, sehingga bencana yang paling riskan terjadi di sana, yang menghantui setiap saat itu adalah bencana tsunami. Selain itu pasti yang menyertai ada gempa dan lain sebagainya. Tapi di dalam program ini kita tidak hanya belajar mengenai bencana yang alam, bencana yang memang kita tidak bisa hindari lah ya. Kita juga akan belajar mengenai bencana non alam seperti kebakaran, tanah longsor. Itu kan bencana-bencana yang penyebabnya juga dari kita. Buang sampah sembarangan. Misalnya kalau kebakaran kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan listrik, atau sekecil kita bakar sampah di dekat rumah, itu kan bisa menimbulkan kebakaran. Bahkan puntung rokok juga bisa ya. Puntung rokok dibuang sembarangan bisa menyebabkan kebakaran. Hal-hal itu kita sebut sebagai bencana. Yang kita ajari dan kita belajar bersama di sekolah tersebut adalah
bagaimana cara mengurangi resiko itu, baik yang alam maupun yang non alam gitu Kak. Gitu. Terus terkait programnya nih Mas Ibam, kedepannya bakal gimana sih SPDRR ini? Oke. Tadi kalau Kak Rifa dan Kak Fitra punya modul, saya juga punya modul. Modulnya saya ada 3. Yang pertama adalah fasilitas aman sekolah. Jadi program ini memastikan sekolah-sekolah di 3 SMP piloting ini aman untuk anak. Aman untuk anak artinya dari infrastrukturnya itu memadai, kelasnya tidak membahayakan, lalu di situ ada tempat fasilitas yang memang menunjang untuk pengetahuan anak belajar mengenai pengurangan resiko bencana. Sekecil misalnya sekolah harus memiliki yang namanya titik kumpul, jalur evakuasi. Itu adalah salah satu parameter dari fasilitas aman sekolah. Misalnya tidak boleh ada barang-barang yang menggantung sehingga itu bisa menyebabkan anak-anak terancam. Ketika misalnya ada gempa kan goyang, pasti barangnya akan berjatuhan nih gitu. Terus misalnya meja-meja, kursi yang punya siku-siku tajam, yang lancip, ya itu juga dapat mengancam mereka ketika misalnya suatu saat terjadi gempa, mengharuskan mereka harus lari ke titik kumpul, kan pasti akan berdesak-desakan, akan hektik lah ya. Kalau itu bisa kena meja atau kursi yang siku-sikunya lancip itu kan dapat melukai kan. Betul. Nah, itu adalah parameter dari fasilitas aman sekolah. Yang kedua adalah pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana ini bentuknya adalah sosialisasi, edukasi kepada guru dan juga siswa. Jadi tidak hanya siswa, tidak hanya guru dan siswa, bahkan orang tua atau komite orang tua dari siswa juga kita berikan materi terkait dengan pengurangan resiko bencana. Bentuknya adalah kita memberikan edukasi. Bagaimana sih cara kita mengurangi resiko bencana? Bagaimana cara kita meminimalisir dampak yang terjadi. Karena program ini selaras dengan kejadian yang saat ini sedang kita rasakan. Apa itu? Climate action. Oh iya, betul sekali. Benar-benar. Iklim, climate change, perubahan iklim. Kita merasakan panas yang berkepanjangan. Benar banget. Terus apalagi coba? Air, kekeringan di mana-mana. Itu kan dampak dari krisis iklim. Krisis iklim ini kita bisa mencegah. Nah, kita kasih tahu ke mereka bagaimana cara mencegahnya. Sekecil membuang sampah jangan sembarangan. Jangan di sungai, jangan menggunakan plastik sekali pakai. Karena itu akan menimbulkan istilahnya sampah, akhirnya nanti menggunung dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari di modul kedua. Modul ketiga yaitu manajemen pengurangan resiko di sekolah itu hampir sama dengan Kak Rifa. Jadi kita mengharapkan program ini bisa terintegrasi dengan kurikulum sekolah sehingga nanti ke depannya program ini bisa sustain atau keberlanjutan. Kan programnya saya dengan Kak Fitra mungkin sama juga dengan Mbak Rifa, kita tidak akan selamanya mendampingi desa atau sekolah tersebut, sehingga kita harus meninggalkan dampaknya. Salah satu cara meninggalkan dampaknya agar mereka bisa berkelanjutan dengan cara memasukkan ke dalam kurikulum. Kalau kurikulum kan sulit untuk mengubahnya ya. Kalau kita sudah memasukkan, lalu untuk dirubahnya kembali kan agak sulit. Terlebih kalau misalnya itu memberikan kebermanfaatan. Saya rasa tidak mungkin dirubah kurikulumnya ya. Jadi kurang lebih itu Kak program yang akan dan sudah dilakukan. Keren banget ya Kak Fitra. Iya betul, keren. Keren sekali. Terus sejauh ini udah apa aja nih yang udah dilakukan? Oke, karena program ini kita mulainya bareng sama programnya Kak Rifa dan Kak Fitra, jadi saya sudah melakukan sosialisasi program. Jadi saya sosialisasi dengan 3 kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di sekolah piloting, menyampaikan bahwa sekolah mereka akan mendapatkan intervensi program pengurangan resiko bencana. Yang kedua, sebelum saya melakukan kegiatan lebih lanjut, saya perlu melakukan yang namanya pemetaan. Pemetaan itu gunanya adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana sekolah-sekolah tersebut mengetahui terkait dengan pengurangan risiko bencana. Pasti karena belum mendapatkan intervensi, mereka kan menjawabnya belum nih, atau tidak paham, atau tahu bahwa ini adalah ancaman, tapi mereka tidak memahami bahwa oh ternyata ancaman bencana tuh kayak gitu ya, itu. Nah, itu akan menjadi dasar bagi saya untuk implementasi program ke depan, sehingga saya bisa mengukur, oh ternyata sekolah ini kekurangan
pemahaman atau edukasinya terkait ini. Oh, ternyata sekolah ini ternyata kekurangan informasi terkait ini, kurang lebih kayak gitu. Keren banget ya. Ya, penasaran nih. Penasaran. Akan program-program selanjutnya. Iya, betul, benar. Jadi pengurangan resiko bencana ini sangat penting dipahami dan juga dimaknai oleh semua anak. Selain tadi kita belajar mengenai perlindungan anak, karena salah satu hak dari anak adalah mereka terlindung dari seluruh perlakuan salah dan juga kemungkinan-kemungkinan terjadi seperti bencana. Mereka harus dilindungi segala hal gitu. Nah, terakhir ketika kita bicara mengenai perlindungan, Minomartani ini juga punya pilar atau program yang fokus kepada perlindungan anak. Kalau kita menyebutnya CP, Child Protection. Itu PIC-nya namanya Bunda Kris. Gitu. Bunda Kris itu membidangi terkait dengan CP, Child Protection gitu. CP ini bergerak di desa mana saja nih, Kak Fitra? CP itu ada ujung Gagak ya, kemudian ujung Alang, Klaces, Panikel, Sedasari, dan juga Cindega. Jadi semua desa dampingan unit Minomartani itu. Oke. Kenapa CP ini ada di semua wilayah? Karena CP perlindungan anak ini adalah basicnya kan. Betul. Iya. Jadi bagaimana kita mau melakukan kegiatan livelihood, parenting, SBDRR, pasti awal mula dari program-program itu dimulai dari perlindungan dan pemenuhan hak anak. Betul banget itu. Oke. Terus kalau kita tadi belajar mengenai dengan CP perlindungan anak yang bergerak di 6 desa tersebut. Programnya apa saja nih, Kak Rifa? Programnya itu ada PATBM sama PATBS. Itu jadi apa? fokus ke masyarakatnya sama ke sekolahnya. PATBM itu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kalau yang PATBS itu berbasis sekolah. Jadi sama ya, tadi Minomartani basisnya ada desa, ada sekolah. CP perlindungan anak juga basisnya masyarakat, kita sebut sebagai desa ya. Basisnya desa dan juga sekolah. Kalau yang masyarakat sudah berjalan informasinya, sudah sejak lama berjalan. Kalau yang sekolah ini baru akan masuk di dalam sekolah. Kenapa sih sekolah itu penting? Karena ternyata kejadian perlakuan salah terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, bahkan juga terjadi di lingkungan sekolah. Karena anak-anak menghabiskan sepertiga waktunya itu di sekolah. Berapa? 8 jam, 9 jam ya. Sekarang mereka bertemu dengan temannya, itu memungkinkan potensi besar mereka mendapatkan perlakuan salah. Baik dari temannya sendiri, sebaya, mungkin juga dari gurunya. Gitu. Jadi ini menjadi concern penting dalam program Child Protection, perlindungan anak gitu. Kenapa perlindungan anak terpadu ini penting? Perlindungan anak terpadu ini kan berarti sebuah kelompok atau organisasi kecil, baik itu di masyarakat maupun di sekolah. Tugasnya ada 2 nih Kak. Yang pertama adalah sebagai pelopor. Pelopor artinya dia memberikan edukasi, memberikan sosialisasi yang positif kepada masyarakat dan anak-anak agar mereka dapat memperlakukan anak dengan baik. Jangan sampai memberikan atau menganggap mereka itu semacam kamu tuh melakukan ini salah, kamu melakukan ini tuh salah, itu nggak boleh. Jadi PATBM memberikan koridor sosialisasi dan juga pelapor itu koridor mekanisme pelaporan. Jadi kalau misalnya ini terjun di bidang masyarakat di desa, jika masyarakat sekitar di 6 desa tersebut melihat ada situasi perlakuan salah yang didapati oleh anak, bisa melaporkan kepada PATBM. Karena PATBM juga memiliki mekanisme penindakan gitu. Nanti PATBM juga akan melakukan kerjasama dengan misalnya Babin Kaptipmas, Babinsa, atau UPT, unit layanan terpadu yang berbasis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi itu kalau PATBS sama dengan PATBM, cuma basisnya di sekolah. Mungkin kalau mekanisme pengaduannya di sekolah bisa melalui BK ya Kak. BK itu bimbingan konseling. Mereka juga yang di sekolah-sekolah juga memberikan kesempatan untuk sosialisasi. Bagaimana jaga bareng. Jadi di Jawa Tengah ini punya program namanya Jogo Konco atau apa itu Jogo Konco? Saling menjaga sesama ya. Terus juga ini masih di sekolah di Kabupaten Cilacap itu sendiri juga ada TPPKS.
tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah kayak gitu. Oke, jadi TPPKS mungkin hampir sama dengan PATBS, betul. Ya. Oh, PATBS, sorry. Karena berbasisnya Sekolah, betul. Seru banget nih, kita sudah belajar banyak terkait dengan program-program Minomartani. Ada learning di dalamnya ada Responsive Parenting, Pospar, PKHLK. Kita belajar juga terkait dengan livelihood. Kita belajar juga terkait dengan SBDR, pengurangan risiko bencana, dan yang terakhir kita belajar mengenai perlindungan anak. Betul. Jadi Minomartani ini sangat complicated karena kita itu pengen anak-anak di Indonesia itu terpenuhi dan terjamin hak-haknya. Makanya programnya banyak banget nih. Benar. Karena kita ingin menyiapkan selain mereka terpenuhi, terjamin, mereka juga siap ketika mau melanjutkan ke usia berikutnya atau betul. Mereka ingin punya mimpi apa gitu ya. Kita siapkan sejadi diri melalui program-program Minomartani. Betul sekali. Seru banget nih. Tapi tentu kalau Sobat Mino di luar sana ingin tahu Minomartani lebih banyak, lebih dalam, seperti tadi kita sampaikan bahwa programnya Kak Fitra itu banyak banget. Program Mbak Rifa dan program saya juga banyak banget. Tapi kita mungkin terbatas hanya melakukan di desa dampingan. Betul. Tapi jangan salah, kita juga akan melakukan sosialisasi dan edukasi juga melalui program Zikes ini. Betul sekali. Kalian di sana yang memang bukan di dalam desa dampingan kami juga bisa belajar melalui Zikes ini. Selain itu, kita juga akan melakukan edukasi melalui media sosial, platform media sosial kita. Ada apa saja nih, Karifa dan Kak Fitra? Yang pertama ada Instagram, ya. Instagramnya itu @minomartani_dsbs. Kemudian ada apa lagi nih? Ada TikTok nih. TikToknya itu ada di @mino_martani. Dan juga YouTube tentunya sebagai platform nanti Zikesnya akan munculnya itu di YouTube. Betul. @mino_martani. Jadi adalah platform media sosial dari Minomartani. Betul. Karena kita Gen Z, juga cara sosialisasinya juga dengan Gen Z. Betul Bagaimana sekali. caranya melalui media sosial. Sosial. Karena dengan kita mensosialisasikan, mengedukasi melalui media sosial, akan lebih banyak orang-orang yang merasakan dampaknya. Betul. Tidak hanya di desa yang tadi kita sebutkan. Kurang lebih demikian. Kita akan mengakhiri Zikes ini, cukup banyak dan cukup complicated yang kita bahas mengenai perkenalan Minomartani. Terakhir ada yang mau disampaikan Kak Rifa dan Kak Fitra? Dari Kak Rifa mungkin? Dari aku mungkin jangan lupa pantengin terus ya Instagram kita yang tadi sudah disebutkan, karena nanti bakal ada info-info seputar kita dan program kita yang kita sharingkan ke Sobat Mino di rumah. Iya, betul. Kak Jangan Fitra? lupa follow media sosial yang sudah disebutkan tadi. Oke. Dan terima kasih teman-teman semuanya, Sobat Mino yang ada dimanapun berada. Terima kasih sudah mengikuti beberapa waktu menit ini sharing session dari teman-teman Minomartani. Ada Kak Rifa, Kak Ibam, dan juga Kak Fitra. Semoga apa yang kita sampaikan di dalam Zikes ini bisa bermanfaat dan bisa dimaknai oleh Sobat Mino. Dan tentu kami juga berharap dan berpesan semua materi edukasi yang positif dari kami tolong disiarkan, disebarluaskan oleh Sobat Mino dan teman-teman di luar sana. Begitu? Ya. Jangan lupa nantikan topik-topik lainnya yang tentu akan kita bawakan dalam beberapa waktu ke depan. Begitu, terima kasih. Sampai jumpa.